Dengan beragam investor strategis siap masuk ya menjadi shareholder di Alobank ataupun juga di BBHI. Seperti apa sih tim riset dari CNBC Indonesia melihatnya? Sebenarnya ini semacam babak baru ya dari konsolidasi ekosistem digital di Indonesia. Setelah sebelumnya kita lihat ada grup Goto, terus juga grup Mtek dengan berbagai ekosistemnya, dan juga grup Jarum yang baru-baru ini juga mengakuisisi Rans Market. Nah, ini semacam babak baru. Kenapa? Karena ekosistem ini cukup prospektif ya, atau dalam arti ini ekosistem yang besar. Pertama, ada Bukalapak yang bergerak di bidang ekosistem e-commerce. Lalu grup Salim yang sudah dikenal sejak didirikan pada akhir abad 20 lalu ya oleh Sudono Salim, ayahnya Antoni Salim. Itu mempunyai beragam lini bisnis, mulai dari perkebunan, lalu juga perbankan dia punya juga, lalu juga consumer goods seperti yang kita kenal ya, merek mie instan yang terkenal. Dan belum lagi grup Salim memiliki bisnis retail, yang salah satu bisnis retail terkenal yang gerainya ada di seluruh penjuru Indonesia ya. Nah, ini baru dua, Bukalapak dan grup Salim. Lalu yang ketiga ada Grab. Nah, Grab ini pemain besar ya, besar, salah satu pemain utama di kancah era digitalisasi ya, di mana ekonomi digital makin lama makin tumbuh, dan Grab ini ikut menjadi penunggang utama ya, di mana Grab memiliki usaha ride hailing, di mana di situ kita bisa naik ojek dengan lebih gampang dari mungkin 20 tahun yang lalu gitu. Sudah menjadi kebutuhan primer juga ya untuk masyarakat ibu kota khususnya. Lalu juga ada jasa antar makanan yang juga ini menjadi salah satu primadona ya akhir-akhir ini, apalagi semenjak pandemi. Itu Grab. Belum lagi layanan-layanan lain ya, seperti misalnya dia bekerja sama dengan perusahaan telemedicine untuk memberikan solusi-solusi mengenai kesehatan secara digital melalui super app-nya gitu. Itu baru udah 3. Grab, Salim, dan juga Bukalapak. Citicorp sendiri kan juga masuk kan, memiliki saham juga menggenggam. Citicorp ini terkenal dengan satu grup media yang terintegrasi, juga termasuk di dalamnya ada retail dan juga ada perbankan. Ini tentu akan semakin menopang ekosistem yang akan dibangun ke depannya gitu untuk Alobank. Nah, belum lagi kita menyebut lagi soal Traveloka. Traveloka kita juga tahu kalau ingin liburan, salah satu yang kita ingat Traveloka dengan logonya yang ikonik itu salah satunya. Dan itu juga akan menjadi ekosistem, memperkuat ekosistem di Alobank itu sendiri. Jadi ada perbankan, ada media, ada transportasi online, dan sampai ya soal hiburan dan soal ya yang berkaitan dengan pariwisata begitu. Artinya kekuatan dari ekosistem ini juga sangat besar dan sangat masif begitu ya, karena tadi ada beberapa perusahaan juga yang memang menjadi kebutuhan juga dari masyarakat begitu kan, termasuk tadi disebutkan juga Grab begitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dari ekosistem yang luar biasa besar ini begitu, kira-kira sebesar apa sih daya saing dari Bank Alo ini juga bisa meningkat di antara perbankan digital lainnya kalau kita bandingkan? Nah, yang salah satu yang keunggulannya adalah kelengkapan ekosistem ya. Di mana kelengkapan ekosistem digital ini sekarang menjadi salah satu yang penting, karena pemain-pemain besar itu masuk akhirnya dengan menggandeng beberapa pemain besar lainnya. Misalnya grup Goto dengan dia masuk juga ke bank digital lainnya, Bank Jago, dan juga dia masuk juga ke Hypermart, pengelola retail ya. Nah, belum lagi misalnya grup Jarum dan punya perbankan, dan juga yang saya sebut tadi soal Rans Market di bidang retail. Nah, kelengkapan ini yang juga ternyata dimiliki oleh Alobank ke depannya. Karena seperti disebut tadi ya, soal dukungan dari Citicorp saja sudah luar biasa ya. Ada media di situ, ada retail dan lain-lain. Belum lagi nanti akan ada Grab. Grab ini juga kan masuk juga kan. Dia masuk juga ke salah satu grup teknologi raksasa terbesar juga ya di Indonesia ya, grup Mtek ya katakanlah. Di grup Mtek Grab juga masuk, dan juga nantinya ekosistem Mtek ini pada akhirnya berkaitan juga dengan Bukalapak, karena Mtek masuk ke Bukalapak. Nah, dengan masuknya Mtek ke Bukalapak dan Grab berkaitan juga dengan Mtek, lalu nanti Mtek juga masuk ke Bank Fama, ini akan menjadi suatu kekuatan yang besar gitu untuk bisa menjadi
menyongsong persaingan di bank digital ke depannya. Oke, apalagi memang di era digital ini kolaborasi juga menjadi kunci utama ya untuk kesuksesan ataupun juga untuk survive di bidang digital ini, dan ini juga sudah dipegang ya tentunya oleh Alobank begitu. Nah, kalau kita lihat juga yang menarik adalah dari dana raihannya sendiri begitu, disebutkan dengan adanya red issue ini targetnya bisa mencapai 4,8 triliun rupiah. Nah, kemudian dengan dana-dana ini juga kan disebutkan untuk pengembangan bisnis ke depannya, pengembangan usaha ke depannya. Kemudian potensi-potensi apa sih yang bisa kita lihat begitu dari raihan dana ini dan bisa dilakukan oleh Bank Alo? Yang pasti raihan dana yang cukup besar ya, 4,8 yang pasti membuat satu Alobank naik kelas ya ke KBMI 2 dalam arti kelompok bank dengan modal inti di atas 6 triliun. Itu pasti akan memperkuat permodalan dan lalu nanti pada gilirannya juga akan mempengaruhi pertumbuhan kredit. Nah, fokus di kredit dan juga nanti berhubungan dengan memanfaatkan potensi besar populasi unbanked atau orang-orang yang belum mempunyai layanan bank di Indonesia yang cukup besar, 90-an juta orang di situ, dan juga anak muda, karena kan digital, apa-apa yang digital ini kan cenderung cocok dengan anak muda, karena anak muda itu memang baru lahir itu sudah hidup di era digital gitu. Nah, ini sebenarnya bakal menjadi hal yang harus dimanfaatkan gitu, dan ini akan jadi peluang besar untuk Alobank dan juga nanti bank digital lainnya. Oke.